Kisah dari Buton Sulawesi Tenggara, keris gola langit, pusaka bertuah, dari negeri Wolio Buton. Pada awal tahun 1980-an, di kota Bau-Bau, yang merupakan jantung Kesultanan Buton, hiduplah seorang tokoh adat sekaligus penjaga pusaka kerajaan bernama Haji Larissa. Ia adalah keturunan dari bangsawan Kesultanan Buton, sekaligus ahli ilmu hikmah dan pemegang warisan spiritual keluarga. Salah satu warisan yang paling sakral adalah keris tua bernama keris gola langit, artinya langit yang tertutup. Keris ini dulunya digunakan oleh salah satu lakina, pemimpin adat tinggi, saat menghadapi pemberontakan internal pada masa kesultanan. Di dalamnya dipercaya bersemayam hodam bernama Tamuana Arif, sosok jin muslim dari keturunan bangsa jin tua yang bersumpah menjaga keturunan sah pemilik keris. Penyerahan kepada murid. Suatu pagi Laode Arman bangun dengan tubuh masih terasa ringan. Tapi lebih dari itu, hatinya terasa seperti baru dilahirkan kembali. Ia tak hanya merasa dekat dengan pusaka yang baru saja diberikan, tapi juga dengan sesuatu yang jauh lebih besar, alam ruhani yang sebelumnya hanya ia dengar dalam wirid-wirid gurunya. Ia duduk bersila, mengambil air wudhu, lalu membuka kitab kecil berisi doa-doa wirid yang diberikan oleh Haji Larissa. Saat membaca nama-nama Allah dalam zikirnya, ia merasa dadanya bergetar. Saat menyebut, "Ya Kudus," ia mencium aroma samar kayu gaharu dan bunga kenanga, meski tak ada dupa di sekitarnya. Wasiat sang guru. Beberapa hari setelah penyerahan keris, Haji Larissa memanggilnya kembali. Ia tampak lebih tua dari sebelumnya, seperti usianya telah digerogoti oleh waktu dan amanah. Di hadapan sebuah naskah tua bertuliskan aksara Arab Melayu yang sudah menguning dimakan usia, sang guru berpesan, "Arman, keris ini adalah satu dari 4 warisan Wali Buton yang tak ditulis di buku sejarah. Ia bukan untuk berperang, tapi untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan langit. Jangan jadikan dia alat. Jadilah penopangnya." Laode Arman hanya mengangguk. Hatinya penuh, mulutnya tak mampu menjawab. Sang guru menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Mulai malam ini, Tamuana Arif akan menguji setiap niatmu. Jangan berbicara soal keris ini di depan orang yang haus akan kekuasaan. Dan jangan menggunakannya kecuali untuk hal yang disucikan oleh niat dan waktu." Setelah itu, Haji Larissa memberinya sepotong kain kafan kecil, ditulis tangan dengan tinta dari sari akar pohon damar, bertuliskan kalimat, "Yang tampak hanyalah sarung. Yang sejati adalah cahaya yang menjaga dari balik batas." Kain itu harus disimpan bersama keris di dalam peti kayu jati yang tidak boleh dipaku, hanya disatukan dengan ikatan rotan. Pertanda awal, bulan di atas Sorawolio. Seminggu kemudian, Laode Arman kembali ke puncak Sorawolio untuk menyendiri. Malam itu, bulan penuh, dan langit Buton terbuka luas seperti mangkuk cahaya. Ia membawa keris yang masih terbungkus kain putih. Saat ia duduk di tempat bekas duduk Sultan Buton dahulu kala, sebuah batu datar di tepi benteng, angin bertiup lembut. Tiba-tiba, keris itu bergetar dalam pelukannya, dan ia mendengar bisikan di telinganya. "Aku tidak memihak siapapun, kecuali yang mencintai bumi dan takut kepada langit." Air mata Laode Arman mengalir. Ia merasa seperti berada di antara dunia dan akhirat. Saat itu ia mengucap syahadat 3 kali, dan sumpah adat. "Aku tidak meminta kekuatan, tapi ketetapan hati untuk menjaga apa yang dititipkan Tuhan melalui leluhurku." Sejak malam itu, hubungan antara Laode Arman dan keris gola langit bukan lagi antara pemilik dan benda, melainkan antara dua penjaga, satu dari dunia nyata, satu dari alam tak terlihat. Dan keduanya bersatu dalam tugas menjaga ruh Kesultanan Buton agar tetap hidup, meski zaman berubah. Dalam diamnya,
keris menyimpan suara langit. Dalam ujungnya, bukan darah yang diinginkan, tapi niat yang jernih. Kekuatan dan batas. Pagi itu, setelah sadar dari pingsan, Laode Arman terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuh. Di sekelilingnya, rumah terasa sunyi, seperti baru saja dilewati badai gaib. Laode Arman, pelan. Mengapa? Berat sekali malam ini? Tiba-tiba suara bisikan dalam kepalanya, lembut tapi tajam, suara Hodam Tamuana Arif. Suara gaib. Jangan biarkan aku menjadi alat keserakahan. Aku bukan panggung. Laode Arman jatuh bersujud. Tangis menetes tanpa suara. Kembali ke ruang tamu. Laode Arman kembali, memegang kain putih penutup keris. Ia tatap tamunya dalam-dalam. Suaranya tenang, tapi menghujam. Laode Arman, ambillah uangmu kembali. Dan dengar baik-baik. Kalau niatmu untuk berkuasa tanpa berkah, jangan libatkan langit. Tamu menatap kosong. Ia tutup koper pelan. Bangkit. Keluar tanpa berkata apapun. Laode Arman duduk kembali, membuka tasbih. Cahaya meredup. Hanya suara dan bayangan keris dalam lemari. Laode Arman berbisik. Banyak yang ingin menyentuh keris ini. Tapi sedikit yang ingin menyucikan hatinya. Tanda-tanda Hodam menjauh. 3 hari berturut-turut, keris gola langit tetap dingin dalam pelukannya. Biasanya, saat langit mulai bergejolak atau niat manusia di sekitarnya mulai bergeser, keris itu memberi tanda, hangat samar di balik kain putihnya, kadang aroma kayu cendana atau sekilas kilau lembut di sudut ruangan. Tapi kini, tak ada. Hening. Mati. Laode Arman duduk di ruang kecil di belakang rumahnya, tempat ia biasa berwirid malam. Sebuah lampu minyak menyala redup, dan kitab doa pemberian gurunya terbuka di pangkuan. Namun bacaan yang biasa mengalir kini terasa hambar. Mulutnya bergerak, tapi hatinya tertinggal di belakang. Malam-malam sebelumnya, ia terlalu tergoda rasa ingin tahu. Ia pernah mencoba membuka keris gola langit bukan karena perlu, tapi karena penasaran. Ingin tahu apakah benar keris itu bercahaya, apakah benar ia bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa. Dan malam itu, angin dalam rumahnya berubah dingin seperti dari dalam sumur. Lampu padam sendiri. Dan saat ia memegang keris tanpa adab dan doa, tangannya seperti tersambar panas yang datang bukan dari api. Kemudian terdengar bisikan dalam jiwanya. Kau belum layak melihat aku jika hatimu penuh main-main. Kau jadikan aku tontonan, bukan amanah. Ia sempat pingsan. Tapi pukulan sejati baru terasa kini, saat keheningan meraja, dan keris itu tak lagi menanggapi. Sunyi adalah tanda. Malam ketiga, Laode Arman duduk lama. Ia tidak lagi mencoba membangunkan keris. Ia tidak lagi memaksa Tamuana Arif untuk hadir. Ia hanya duduk. Tunduk. Di hadapannya, keris gola langit masih terbungkus kain putih, disimpan dalam peti kayu jati yang tak dipaku. Ia tidak berani membukanya. Tidak berani bahkan menyentuhnya tanpa izin dari dalam hatinya sendiri. Ia berdoa pelan, tidak dengan suara, tapi dengan air mata. Wahai yang menjaga aku diam-diam, maafkan hati yang ingin tahu, tapi lupa menunduk. Aku tak pantas jadi penjaga kalau adabku kering. Angin malam berhembus lewat jendela kecil. Tidak ada jawaban. Tidak ada tanda. Tapi di balik dadanya yang tadinya berat,
kini terasa lebih ringan. Bukan karena Hodam telah kembali, tapi karena ia berhenti mencari tanda dan mulai memperbaiki niat. Kesungguhan adalah panggilan. Laode Arman tahu, keris Gola Langit tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya diam, menunggu pemiliknya kembali pada ketundukan dan amanah. Ia tidak bisa dipanggil dengan ego, tidak bisa digugah dengan rasa ingin tahu. Ia hanya merespon niat yang suci dan jiwa yang jernih. Dan kadang, tanda terkuat dari Hodam bukan kehadirannya, tapi ketika ia memilih menjauh untuk menyelamatkan manusia dari dirinya sendiri. Yang pergi bukan kekuatan. Yang ditarik adalah cahaya, agar engkau belajar menyalakannya kembali dari dalam. Pemurnian jiwa. Demi menebus kekeliruannya, ia memutuskan berhalwat selama 7 malam di puncak Gunung Bungi, sebuah tempat keramat yang hanya didatangi para tokoh tua Buton untuk bertapa. Di sana, ia hanya membawa air, kurma, dan kitab wiridnya. Di malam keempat, saat hujan turun deras, ia tetap duduk bersila dalam tenda kecil, tubuhnya menggigil. Ia berseru dalam hati, "Wahai yang tak kasat mata, jika aku harus kehilanganmu demi kesombongan yang tak kusadari, biarlah aku belajar dari kehilangan. Tapi jangan cabut keberkahan warisan ini dari tanahku." Malam itu, ia tertidur dalam keadaan lelah. Dalam mimpi, ia kembali melihat sosok berjubah hijau, Tamuana Arif, berdiri di atas laut, memegang keris yang bercahaya putih. "Aku tidak pergi. Aku hanya diam, menunggu hatimu kembali kepada niat awal. Menjaga, bukan menguasai." Laode Arman terbangun dengan air mata di pipi. Hatinya terasa ringan. Keris kembali bernyawa. Sesampainya di rumah, ia membuka kain keris Gola Langit dengan hati yang bersih. Kali ini, keris terasa hangat seperti biasa, dan muncul aroma samar wangi cendana, tanda kehadiran Hodam. Sejak saat itu, Laode Arman semakin berhati-hati. Ia tidak pernah membuka warangka keris tanpa sebab, dan selalu memulai segala hal dengan niat yang disucikan doa. Keris Gola Langit bukan sekadar benda warisan. Ia adalah alat ukur spiritual. Menyesuaikan diri dengan batin pemiliknya. Hodam di dalamnya bukan pelindung yang bisa dipanggil semaunya, tapi penjaga yang menunggu niat lurus. Yang paling berat bukanlah keris, tapi menjaga hatimu agar tetap ringan di hadapan amanah suci. Keris Gola Langit kini disimpan dalam kamar khusus, tidak bersanding dengan benda duniawi lain. Laode Arman masih hidup sampai sekarang, sederhana dan jarang muncul di publik. Tapi masyarakat Buton tahu, jika tanah mereka kembali diuji oleh gelap, akan ada yang membawa cahaya dalam senyap. Hodam bukan pelayan. Ia cermin. Dan keris bukan alat kuasa, tapi ujian jiwa. Selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Tidak perlu ditakutkan hal-hal yang membuat kita takut karena kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Terus berdoa dan berusaha, jangan pernah menyerah. Sifat buruk datangnya dari setan dan iblis sampai akhir hayat nanti. Dan semoga kita selalu menjadi manusia yang taat beribadah dan selalu mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Jangan pernah menuhankan makhluk yang diciptakan dari Tuhan, sungguh itu sangat rendah. Tuhan selalu memberikan jalan atas makhluknya yang selalu yakin dan mencari solusinya tanpa terjerumus dalam tipu daya makhluk lain ciptaannya, terutama iblis dan setan. Selalu berdoa, meminta perlindungan kepada Tuhan dan menjadi pribadi lebih baik lagi. Terima kasih. Channel horor kami adalah konten yang berdasarkan dari pengalaman orang-orang di luar sana yang mengalami kejadian hal di luar nalar manusia. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel horor ini supaya kami terus semangat mengupload konten-konten horor misteri untuk kalian.
Salam dunia dalam gelap.